Halo pemirsa, saat ini kembali lagi bertemu dengan saya Kristina dalam program Dialog Arah. Saat ini saya bersama dengan Bapak Eka Putra Zakran, SHMH, selaku advokat dan juga sebagai Ketua Umum PB PASU. Halo Pak. Halo, iya. Apa kabarnya Pak? Baik, Mbak Kristin. Oke, pemirsa, kali ini kita akan membahas polemik adanya isu penundaan pemilu di tahun 2024. Sebelum kita masuk ke tema lebih dalam, narasumber kita kali ini sudah melanglang buana di keorganisasian. Salah satunya seperti Kabid Kader, alumni PKIMM Fakultas Hukum UNSU. Benar Pak? Benar, tahun 2024. Iya. Dan masih banyak lagi juga ya Pak ya. Dan juga saat ini masih aktif sebagai Ketua Umum PB PASU. Benar. Baik Pak, sebelum masuk ke tema kita, bisa dijelaskan sedikit bagaimana organisasi PB PASU ini Pak? Oh baik, terima kasih Mbak Kristin. Jadi alhamdulillah ya sore hari kita diundang di Arah Indonesia. Jadi ini sebuah kebanggaan dan kebahagiaan terkait dengan PB PASU atau Perkumpulan Advokat Sumatera Utara. Ini lahir tanggal 29 Maret 2022 di Hotel Madani Medan. Visi misinya adalah menjadi penegak hukum ya, penegak hukum dan keadilan di tengah masyarakat. Dengan cara melakukan pembelaan dan pengabdian secara sungguh-sungguh kepada masyarakat. Jadi kita lahir ini terdiri dari banyak gabungan OA sebenarnya. Ada di PASU itu misalnya anggota Pradi, ada anggota IKADIN, ada anggota KAI, Kongres Advokat Indonesia, ada anggota AAI, Asosiasi Advokat Indonesia, dan terakhir tadi malam anggota baru ada bergabung dari anggota Perari. Jadi semua di sana itu kita ibaratnya semacam wadah yang bisa merekat mempersatu. Makanya kami punya jargon PASU perekat pemersatu amanah profesional. Jadi kami di sini gabungan semua advokat. Berarti semacam seperti suara, seperti kalau ada masyarakat yang ingin ada masalah gitu mungkin ya. Iya, sejauh ini kami sudah ada hampir 5 atau 6 memberikan advokasi pelayanan hukum atau bantuan hukum cuma-cuma kepada masyarakat. Dengan melalui apa Pak kira-kira? Maksudnya melalui seperti apa? Bantuannya gitu. Kami silakan aja, kalau yang kami tangani sekarang ada yang perdata, gugatan, kemudian ada juga yang pidana, yang paling banyak pidana karena memang masyarakat kecil butuh akses hukum kan, akses hukum. Nah, seperti yang kami tangani sekarang ini ada di Polrestabes Medan, ada beberapa kasus kalau nggak salah 2 atau 3, ada di Polres Belawan juga, kemudian ada beberapa juga di Pengadilan Negeri. Sudah banyak ya Pak ya? Sudah banyak. Oke, menarik sekali ya Pak organisasi PB PASU ini. Iya, karena memang di sini kami lebih cenderung kepada filantropi, pengabdian, kami tidak mencari untung gitu. Oh. Baik pemirsa, itulah sedikit profil narasumber kita kali ini. Nah, saat ini kita masuk ke tema nih Pak. Iya. Tentang penundaan pemilu di tahun 2024. Ini sedang hangat-hangatnya dan menjadi isu nasional. Isu nasional ya Pak ya. Bagaimana dengan Bapak selaku praktisi hukum menanggapi atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Pak? Tentu menanggapi viral ya, ini kan viral hangat terkait dengan 1 minggu yang lalu ada putusan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengabulkan gugatan salah satu partai yang belum terdaftar di KPU. Ada partai baru yang mendaftar namanya Partai Prima. Nah, gugatan diajukan oleh Partai Prima terkait tidak lulusnya Partai Prima dalam verifikasi administrasi di KPU Nasional RI. Jadi digugat di PN Jakarta Pusat. Lalu gugatan itu artinya dikabulkan oleh hakim. Cuman bagi kita secara pribadi atau secara kelembagaan PASU, kami sebenarnya sudah menyoroti terkait dengan sebelum putusnya sebelum putusan ini pun tahun 2022 PASU telah mengeluarkan pernyataan sikap bahwa PASU menolak usul atau wacana penundaan pemilu. Konon lagi kalau umpamanya serta-merta pada tahun 2023 ini ada putusan. Tentu ini menurut kacamata kita, saya pribadi maupun sebagai ketua PASU, ini putusan ini amat sangat janggal dan keliru. Mengapa saya katakan demikian? Karena memang inkonstitusional. Ya, artinya menabrak konstitusi, tidak sesuai dengan Undang-Undang 45 kita yang jelas-jelas di sana mengatur tentang
pengaturan atau regulasi pemilu atau pilpres itu sekali 5 tahun. Jadi kalau 2024 itu sudah tepat dari 2019-2024 pemilu untuk diselenggarakan, ya nggak bisa ditunda gitu. Tapi ini kita lihat memang hiruk pikuk jadinya gara-gara putusan ini gitu loh Mbak Christine. Jadi Pak, kira-kira apa yang melatar belakangi vonis Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkait penundaan pemilu? Bisa Ya sedikit seperti yang jelaskan? kita dengar ya, kita saksikan baik di media cetak maupun televisi dan online bahwa hakim hakim mengabulkan vonis penundaan pemilu ini berdasarkan adanya gugatan yang diajukan oleh partai baru yang belum lolos verifikasi. Saya sebut tadi di awal adalah Partai Prima, ya kan. Jadi itu yang melatar belakangin, cuman ada tanda petik yang kita sebut bahwa hakim dalam memberikan putusan ini artinya keluar dia kayak lompat pagar gitu, nabrak pagar. Sejatinya dia tidak mengeluarkan putusan untuk menunda karena ini sensitivitasnya ini sangat apa gitu loh, sangat mengganggu ketertiban publik. Karena pemilu ini istilahnya pesta demokrasi rakyat yang ditunggu-tunggu sejak Indonesia merdeka, ya kan, sejak pemilu pertama, kedua dan seterusnya itu selalu 5 tahun, nggak pernah 6 tahun, 5,5 tahun atau 6,5 tahun. Nah ini malah justru ditunda 2 tahun, 4 bulan, 7 hari. Nah, itu luar biasa itu, makanya ini sangat kontroversi. Walaupun tetap mungkin barangkali hakim beranggapan kan masih ada upaya hukum banding misalnya. Bukan soal upaya hukum banding, tapi soal bagaimana hakim harus jeli dan hati-hati mempertimbangkan atau mengeluarkan vonis putusan. Gak bisa serta-merta berdasarkan logika parsial saja, sepintas saja, sepenggal saja, tapi harus benar-benar memahami jiwa publik, jiwa masyarakat gitu. Jadi nggak bisa dia, ini beda misalnya case-nya ketika misalnya soal pidana atau perdata biasa yang umum. Ya kan, orang misalnya mencuri diberi hukuman sekian-sekian misalnya. Ya kan, orang melakukan pelanggaran hukum diberi hukuman sekian, atau umpamanya ada prestasi atau ingkar janji terhadap utang piutang, perjanjian dan lain sebagainya. Hakim boleh serta-merta memutus dengan logika hukum berpikirnya. Tapi kalau ini soal kepentingan publik yang amat sangat luas, dari Aceh sampai Papua, 2.800 juta jiwa masyarakat Indonesia ini hiruk pikuk gara-gara putusan yang ditetapkan oleh Hakim PN Jakpus gitu. Jadi Pak, yang banyak pertanyaan di masyarakat sekarang. Iya. Apa pertimbangan hakim sehingga mengabulkan putusan penundaan pemilu tersebut? Iya, kalau kita lihat dari informasi yang kita dengar, kita saksikan, kita lihat di televisi, pertimbangannya itu bahwa salah satunya karena Partai Prima tadi yang mengajukan gugatan tadi tidak lolos verifikasi oleh KPU, ya kan? Lalu disimpulkan oleh hakim, konklusi istilahnya dalam proses tahapan persidangan, disimpul oleh hakim itu dijadikan sebagai dasar pertimbangan untuk mengabulkan penundaan pemilu. Saya pikir itu sangat tidak tepat gitu, sangat tidak tepat kalau itu pertimbangan. Oke lah. Kalau umpamanya dalam konteks verifikasi partai politik, perkumpulan organisasi atau apapun, khususnya dengan kaitan pemilu, tentu partai politik ya. Iya. Kalau ada yang kurang-kurang terhadap persyaratan verifikasi administrasi, itu kewenangan murni memang kewenangan KPU sebagai penyelenggara pemilu gitu. Tapi ketika ada penggugatan, nggak serta-merta pengadilan bisa mengeluarkan vonis, memutuskan ditunda gitu. Ini sangat berbahaya, bisa terjadi umpamanya nanti kalau dalam tanda petik kekacauan negara gitu. Karena publik merindukan, menunggu ini Pilpres 2019, sekarang 2024 sempat ditunda. Ini dalam tanda petik ini bisa bahaya sebenarnya, terjadi kekacauan dan stabilitas nasional. Kalau hemat saya ya. Terus Pak, apakah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang memutus perkara gugatan PMH atas kebijakan pejabat lembaga negara, dalam hal ini yang disebut dengan KPU? Ya, nah ini yang menarik sebenarnya. Soal kalau kami di advokat dan pengadilan itu kan perpilar penegak hukum ya, ada hakim, jaksa, polisi, advokat. Kami kalau bersidang itu di pengadilan itu biasanya kalau terkait dengan yang Mbak Christine tanyakan tadi soal kewenangan, itu ada kewenangan pengadilan dua sebenarnya. Kewenangan kompetensi absolut dan kewenangan kompetensi relatif. Absolut, misalnya
pengadilan A tidak berwenang mengadili misalnya terhadap kasus waris Islam. Contoh, di pengadilan negeri nggak boleh orang Islam mengajukan gugatan waris, tapi harus ke pengadilan agama, ya kan? Tapi kalau orang di luar Islam, Nasrani, Buddhis dan lain itu harus ke pengadilan negeri, karena mereka itu terdaftar di catatan sipil. Jadi ada kompetensi absolut. Nah, kompetensi relatif misalnya, relatif itu mengenai tempat. Orang Serge misalnya mau gugat sesuai KTP dia, ya di Serge. Orang Medan sesuai KTP dia gugatnya di Medan gitu. Nggak boleh misalnya orang Medan, KTP-nya Medan gugatnya di Serge atau di Lubuk Pakam misalnya. Ini makanya saya sebut tadi ada soal kompetensi absolut dan relatif. Nah, terkait dengan ini sebenarnya kalau menurut konteks hukum yang kita pahami secara teoritik itu nggak berwenang. Mengapa? Karena terkait dengan kewenangan memutus gugatan perbuatan melawan hukum terkait dengan kebijakan pejabat lembaga negara. Pejabat lembaga negara itu luas ya. Ada ASN, ada bupati, ada wali kota, gubernur, menteri, presiden. Ini sebenarnya penyelenggara negara, termasuk KPU, penyelenggara pemilu yang fokus tugasnya itu adalah melaksanakan pemilu. Nah, putusan mereka ini bukan kewenangan pengadilan negeri, tapi merupakan kewenangan pengadilan tata usaha negara (PT-UN). Itu sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2009, khususnya pasal 10 dan pasal 11. Jadi kalau ada gugatan perbuatan melawan hukum oleh masyarakat diajukan ke pengadilan negeri terkait dengan tidak puasnya atas kebijakan yang dikeluarkan oleh KPU sebagai penyelenggara negara, pengadilan tersebut harus melimpahkan ke pengadilan tata usaha negara. Nah, ini kok malah hakim memutus menunda. Ini bahaya kalau menurut saya gitu loh. Terus Pak, bagaimana pengaturan pemilu atau pilpres menurut konstitusi Undang-Undang 1945? Kalau ini yang menarik juga menurut saya, regulasi atau peraturan terkait dengan pengaturan pemilu, pemilihan umum ya kan, kemudian atau pilpres ya kan. Ini udah jelas di dalam Undang-Undang 45 atau konstitusi kita. Di sana diatur khususnya di pasal 6. Pasal 22 maksud saya, pasal 22 huruf E ayat 6 Undang-Undang 45 itu sudah menyatakan bahwa untuk melakukan pemilihan DPR, DPD, kemudian DPR, DPRD harus diselenggarakan ya kan dengan ajas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dilaksanakan dalam waktu setiap 5 tahun sekali gitu. Jadi nggak ada 5,5 tahun, 6 tahun atau ditunda 2 tahun, nggak ada. Itu udah jelas itu. Makanya kita bilang putusan itu selain berbahaya menabrak konstitusi. Semakin menarik iya, pasti kalau soal pemilu pasti karena pesta rakyat kan. Selanjutnya pertanyaan kali ini, Bapak sebagai Ketua PB PASU, apa sikap PB PASU terkait putusan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat penundaan pemilu tersebut? Iya, baik Mbak Christine ya. Jadi perlu saya terangkan ya kepada publik bahwa memang jauh-jauh hari PB PASU, Pengurus Besar Perkumpulan Advokat Sumatera Utara itu telah mengeluarkan sikap, menyatakan sikap, dan itu saya tanda tangani bersama Sekretaris Jenderal waktu itu sekitar tanggal 5 Maret 2022. Ada 5 isi dari pernyataan sikap itu terkait dengan wacana, waktu itu masih wacana, belum putusan ini. Wacana dan usulan, maraknya wacana dan usulan penundaan pemilu oleh beberapa elit, termasuk menteri di kabinet waktu itu yang menggadang-gadang mewacanakan penundaan pemilu oleh misalnya salah satu sebut saja LBP misalnya Luhut Binsar Panjaitan, menteri kita, Menfes ya. Dia menyatakan bahwa beberapa kali itu ya karena COVID waktu itu 2022-2021 pemilu ditunda. Nah itu kita udah membuat pernyataan sikap. Ada 5 poin-poin di dalam pernyataan sikap itu. Pertama, secara tegas ya PB PASU menolak wacana penundaan pemilu atau pilpres tahun 2024. Itu udah sebelum gugatan ini. Ya kan? Di tahun 2022 bulan Maret. Waktu itu ya. Kemudian yang kedua bahwa menunda pemilu itu atau pilpres itu termasuk kategori pembusukan atau kemunduran demokrasi. Jadi kok sudah jelas rule-nya, sudah ada konstitusinya menetapkan sekali 5 tahun. Kalau ditunda-tunda ini bagian dari membusukkan, merusak
dan memundurkan demokrasi. Kok ditunda-tunda ya? Kepemimpinan bangsa secara nasional harus berganti setiap 5 tahun sekali. Kalaupun ada yang mau lanjut untuk periode kedua, hanya batasnya 2 kali, nggak boleh 3. Nah, wacana 3 ini tegas kalau PASU menolak itu kan. Yang ketiga, bahwa patut dan wajar jika rakyat berpendapat ada agenda politik tidak sehat kalau ditunda. Nah, itu makanya kita menolak. Keempat, meminta pemerintah dan DPR untuk taat pada konstitusi dan aturan-aturan yang berlaku terkait dengan pengaturan mengenai pemilu dan pilpres. Jadi nggak ada cerita untuk tidak taat kepada itu. Tak taat kepada konstitusi berarti inkonstitusional, melanggar undang-undang. Kemudian yang kelima, meminta masyarakat untuk mengawasi para politisi-politisi, termasuk partai politik yang ikut-ikutan mendukung wacana penundaan pemilu. Jadi ini kalau ada partai-partai tertentu, politisi-politisi tertentu yang ikut mencoba-coba menggiring, apalagi mendukung penundaan pemilu, ya kita sarankan dari PASU jangan dipilih nanti pada Pilpres 2024. Pada pemilu jangan dipilih, karena itu sebuah kemunduran. Jadi terus terang sikap kami, itulah sikap kami jauh sebelum putusan ini keluar tahun 2022, kami sudah menyatakan sikap kalau dari PP PASU. Setelah menyatakan sikap tersebut, Pak, apa tanggapan dari mereka? Ya artinya begini, kita PP PASU ini sebagai penegak hukum juga sebagai kontrol sosial yang tujuannya menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pemerintah. Ya kan, kalau ada kebijakan-kebijakan yang tentu tidak sesuai konstitusi, ya di situ peran-peran kita. Kita soroti itu, kita kawal itu. Soal kemudian tanggapan mereka tentu ini sebagai masukan, sebagai masukan informasi kepada pemerintah bahwa kita sebagai mewakili masyarakat termasuk PASU ini menolak kalau ada kebijakan-kebijakan yang inkonstitusional. Tuh, Mbak Christine. Berarti belum ini ya, karena sikap PP PASU tersebut belum ada jawaban dari Iya, kita bukan menunggu jawaban, tapi terus terang kalau umpamanya sudah tersampaikan. Udah kita sampaikan waktu itu, udah dipublikasi, kita konferensi pers di beberapa media, termasuk waktu itu di beberapa online, termasuk juga Waspada, Analisa juga sudah dari beberapa media gitu ya, Pak ya. Tahun 2022 itu udah kita sampaikan masukan kepada pemerintah. Harapan kita agar pemerintah bekerja menetapkan kebijakan itu sesuai dengan konstitusi. Jangan sampai nanti, karena ini pemilu sensitif, saya katakan sensitif. Ini ada demi untuk kepentingan kelompok-kelompok atau golongan-golongan tertentu, kemudian golongan-golongan yang lainnya aspirasinya terabaikan. Karena ini pesta demokrasi, pesta rakyat, ini bahaya. Kalau sempat ada keluar dari konstitusi, termasuk penundaan-penundaan atau wacana lainnya sebagai, walaupun secara tahapan secara upaya hukum ada upaya hukum banding, tapi ini wacana-wacana seperti ini sangat sensitif, mengganggu kejiwaan masyarakat. Karena masyarakat menunggu sekali 5 tahun itu udah harus dari diganti. Atuk-atuk kita lah istilahnya itu, sejak bangsa ini merdeka sudah 5 tahun sekali. Jadi kalau dirubah-rubah harus amandemen dulu undang-undang. Nah itu dia Mbak Christine. Kalau nggak ada amandemen berarti inkonstitusional. Itu. Menarik sekali pembahasan kita kali ini ya pemirsa, tetapi sayangnya harus dibatasi oleh durasi. Oke, sebagai closing statement dan harapan dari Bapak, singkat, padat dan jelas, waktu dan tempat saya persilakan. Iya, terima kasih Mbak Christine ya. Tentu saya dari Ketua Umum PP PASU terkait dengan putusan Hakim PN Jakarta Pusat, itu sangat menyayangkan putusan itu, karena memang putusan itu tidak tidak aspiratif, tidak akomodatif, walaupun dalam konteks ada gugatan dari salah satu partai yang tidak lolos di KPU, tapi mestinya kalau bukan kewenangannya jangan diputus seperti itu, karena terus terang kewenangan terhadap kebijakan penyelenggara negara, dalam hal ini KPU misalnya, itu merupakan kewenangan yang dimiliki oleh Pengadilan Tata Usaha Negara. Jadi otomatis hakim tidak berwenang kalau hakim PN. Nah, jadi jangan sampai ini nanti blunder, kemudian orang kehilangan kepercayaan kepada penegak hukum kita dalam konteks ini pengadilan. Itu satu. Yang kedua, agar kiranya hakim Pengadilan Tinggi Jakarta menolak atau membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Jangan menguatkan. Kalau menguatkan ini bahaya. Kalau ditunda ini bahaya. Jadi harapan kita dalam hal ini pemerintah
tetap bekerja sesuai dengan konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang ada. Jangan sampai membuat desain-desain melenceng dari regulasi yang ada, agar ya kehidupan berbangsa, bernegara, kemudian stabilitas politik nasional ini tetap stabil dan terjaga. Itulah harapan kita, sehingga negara Kesatuan Republik Indonesia ini semakin hari semakin baik, jauh dari kekacauan-kekacauan, tapi betul-betul bahwa Indonesia ke depan itu lebih baik dan lebih maju. Itu harapan kita. Baik Pak, terima kasih atas penjelasan Bapak tadi, dan juga terima kasih juga atas waktu dan kesempatan Bapak telah hadir di Arah Indonesia TV tersebut. Pemirsa, demikian dialog Arah kita kali ini. Sampai ketemu kembali di program selanjutnya bersama saya Christina. Saya pamit undur diri.